Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan presentasi dan diskusi pada hari ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang mikrobiologi tanah. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dini Febrianti Mikra dengan NIM 200310062 sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 20031090 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Angela Ratu Mape dengan NIM 2031050 sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramewati dari kelompok 9 NIM 20031164. Saya sebagai pemateri. Saya Vena Fatira dengan NIM 20031109 sebagai penyaji. Yang pertama yaitu komunitas mikroba dalam tanah. 1. Bakteri. Bakteri merupakan kelompok mikroba tanah yang paling dominan, mencapai separuh dari biomasa mikroba dalam tanah. Beberapa bakteri dapat bermanfaat atau bersifat patogen bagi tanaman. Bersama dengan fungi, bakteri lebih berperan sebagai dekomposter materi organik. Bakteri yang sering ditemukan yaitu bakteri yang berbentuk batang. Yang kedua, fungi. Fungi merupakan mikroorganisme tanah yang berupa filamen atau hifa. Fungi dalam tanah penting terutama dalam menguraikan senyawa-senyawa yang tidak segera digunakan oleh bakteri. Jenis fungi yang banyak ditemukan di dalam tanah adalah Penicillium, Mucor, Trichoderma, dan Aspergillus. Yang ketiga ada protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisme yang dikelompokkan dalam kelompok hewan. Alat gerak yang digunakan berbeda-beda. Protozoa merupakan predator yang ganas terhadap bakteri dan sifat predator ini lebih umum daripada sifat-sifatnya dalam hal bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Yang keempat ada Actinomycetes. Actinomycetes merupakan mikroorganisme yang menyerupai fungi. Sebagian besar spesies Actinomycetes menghasilkan spora, baik tunggal maupun majemuk. Manfaat dapat berguna untuk pembuatan antibiotik. Materi selanjutnya yaitu peran mikroba tanah dalam proses dekomposisi. Yang pertama ada siklus nitrogen. Tahap-tahap siklus nitrogen. Yang pertama ada tahap fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Tahap kedua yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Tahap yang ketiga yaitu amonifikasi. Amonifikasi adalah proses pembentukan amonium oleh bakteri yang hidup di dalam tanah. Selain dari hasil fiksasi nitrogen, amonium juga dapat terbentuk dari dekomposisi organisme yang sudah mati baik tumbuhan ataupun hewan oleh bakteri. Tahap yang keempat yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan konversi amonium menjadi nitrat. Tahap ini dilakukan oleh bakteri hidup yang berada di dalam tanah serta bakteri nitrifikasi lainnya. Untuk tahapan utama dari proses nitrifikasi yakni bakteri Nitrosomonas melakukan oksidasi terhadap amonium serta mengubah amonia menjadi nitrit. Tahap terakhir yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi nitrat untuk kembali menjadi gas nitrogen. Untuk menyelesaikan siklus nitrogen,
Proses ini dilakukan oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Mereka menggunakan nitrat sebagai akseptor. Satu, siklus karbon. Pada siklus karbon, mikroorganisme mengubah sisa-sisa zat tumbuhan dan hewan menjadi karbon dioksida dan bahan organik tanah yang disebut humus. Humus meningkatkan kapasitas tanah untuk menampung air, menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, dan mendukung pembentukan tanah. 2. Siklus sulfur. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. C. Mikroba patogen tanah. 1. Alternaria solani. Penyebab penyakit pada tanaman tomat dan kentang yang disebut penyakit busuk daun dini. Patogen menghasilkan bercak daun bercorak, blusi yang khas dan juga dapat menyebabkan lesi batang dan busuk buah pada tomat dan busuk umbi pada kentang. 2. Peronospora destruktor. Penyebab penyakit embun bulu pada daun alium capa. 3. Ralstonia solanacearum merupakan bakteri patogen tular tanah yang menyebabkan layu pada berbagai jenis tanaman budidaya. 4. Xanthomonas orzi, penyebab penyakit hawar daun pada padi. 5. Erwina chorotophora, merupakan salah satu spesies bakteri yang umumnya menyebabkan gejala busuk lunak pada tanaman. 6. Pseudomonas ringai pepiglycinea, merupakan bakteri yang menyerang tanaman kedelai yang menyebabkan kerusakan pada bagian batang, daun maupun polok. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sesi tanya jawab atau sesi diskusi akan dilanjutkan di forum diskusi pada e-learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.